Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya salih-salihah? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah salih-salihah bisa bertemu lagi dengan Bu Bay. Hari ini kita akan belajar tematik PPKN dan hari ini kita akan belajar aturan di rumah bersama adik. Nanti kita akan mempelajari hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam hubungan kita dengan adik di rumah. Namun sebelum itu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Diangkat kedua telapak tangannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak harus sayang kepada adiknya. Begitupun adiknya harus hormat kepada kakaknya. Dengan adik kita juga harus lemah lembut. Apa saja sih aturan di rumahmu terhadap adik dan kakak? Apakah salih-salihah mentaati peraturan tersebut? Nah, berikut contoh yang harus kita lakukan bersama adik di rumah sebagai seorang kakak, yaitu melakukan kegiatan seru bersama. Terlebih ketika pandemi seperti ini, banyak waktu kita habiskan di rumah. Kita banyak menghabiskan waktu di rumah. Kita bisa melakukan aktivitas bersama adik di rumah, yaitu diantaranya ada yang bisa menyebutkan, ya benar, belajar bersama. Kita bisa belajar bersama. Kita bisa menanam bersama atau berkebun bersama. Lalu juga kita tentunya bisa bermain di rumah bersama adik dan kakak. Ketika kita melakukan itu semua, tentunya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Selanjutnya yaitu kakak juga harus membantu adiknya, yaitu dalam contoh membantu adik belajar. Ketika adiknya sedang belajar, kakaknya bisa menemani, bisa membantu adiknya. Terlebih ketika adiknya melakukan kesalahan dalam mengerjakan tugas, maka kakaknya harus mengajarkannya. Begitupun juga ketika adiknya terjatuh, lagi bermain di rumah, tiba-tiba adiknya terjatuh, maka kita sebagai seorang kakak harus membantu adiknya, yaitu membantunya tentunya dengan rasa sabar dan ikhlas ya salih-salihah. Selanjutnya adalah menasehati. Kakak harus menasehati adiknya, tidak boleh lelah menasehati atau mengingatkan. Di antaranya ketika kita mengalami kesalahan. Contohnya ketika adik kita makan atau minum berdiri, tentu itu perbuatan yang tidak baik. Kita sebagai seorang kakak harus mengingatkan bahwa makan dan minum harus duduk. Begitupun ketika adiknya berantem dengan temannya, kakaknya harus menasehati bahwa perbuatan itu tidak baik, tidak boleh diulanginya. Juga misalkan adiknya sedang asik bermain hingga lupa waktu, lupa makan, lupa belajar, lupa beribadah. Sebagai seorang kakak harus mengingatkan kepada adiknya. Tentunya kita harus saling mengingatkan satu sama lain ya salih-salihah. Selanjutnya lagi yaitu berbagi. Misalnya kakak memiliki banyak makanan, tentunya kita harus berbagi dengan adik kita. Kita tidak boleh makan sendirian, harus membagi makanan tersebut kepada adiknya. Kita harus makan bersama, kita tidak boleh pelit ya salih-salihah. Selanjutnya lagi adalah kakak harus menyayangi adiknya. Adiknya juga harus menyayangi kakaknya. Tidak boleh berantem terus. Kita harus saling menyayangi satu sama lain. Sebagai sesama saudara, kita harus saling menyayangi. Tidak boleh berkelahi. Kita harus hidup rukun. Nah, itulah beberapa contoh hal-hal yang harus kita lakukan dengan adik di rumah. Bagaimana dengan salih-salihah? Sudah makin mengerti? Ya, alhamdulillah salih-salihah sudah mempelajarinya. Semoga salih-salihah bisa menerapkannya di rumah.
Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Bayi mohon maaf. Terima kasih salih-salihah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.